Saudara, mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita akan berdoa minta pimpinan dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, kami hadir di rumah Tuhan, kami datang untuk menyembah Tuhan, kami datang untuk lebih lagi ya Tuhan belajar akan firman Tuhan, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjalan di dalam pimpinan daripada firman-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi hamba-Mu ya Tuhan, biarlah dapat menyampaikan isi hati Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki bagi kami setiap anak-anak Tuhan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara, mulai bulan Mei di GKY kita di dalam discipleship group ya, di discipleship group itu setiap minggu pertama ini bahan khotbah di minggu pertama itu akan menjadi bahan daripada discipleship group ya. Dulu kita bilang care group, sekarang discipleship group karena tujuan daripada grup ini adalah pemuritan ya. Jadi bagi saudara-saudara yang sudah terlibat dalam discipleship group ini bisa menjadi perhatian karena ini akan menjadi diskusi kalian, bahan diskusi di dalam discipleship group itu ya. Jadi hari ini baik KU1 sampai KU4 kemudian di CPI juga temanya, khotbahnya juga sama, strukturnya juga sama gitu. Nah, hari ini kita mulai dengan identitas dalam Kristus. Saudara, ketika kita berbicara tentang identitas dalam Kristus, kita itu harus tahu hari ini kita itu siapa. Ya, saya ini siapa dan bagaimana ya kita ini identity who you are in Christ. Jadi kita tahu saudara, setelah kita percaya Tuhan, identitas kita itu berubah. Kita bukan lagi si aku yang lama, tapi kita adalah ciptaan yang baru. Ini harus kita mengerti dengan benar ya, supaya kita bisa menjalani satu kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saudara, kita akan lihat sama-sama ya. Jadi firman Tuhan di dalam Galatia, kitab Galatia pasal 2 ayat 19 dan 20 saya akan bacakan. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, nanti kita akan lihat lebih jauh dari ayat ini. Saudara, ayat yang kedua yang kita akan lihat sama-sama adalah Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, ayat 23 menunjukkan identitas kita yang lama. Ayat yang ke-24 menunjukkan identitas kita yang baru. Identitas yang lama di sini katakan kita semua telah berdosa. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, kita diciptakan dikatakan di dalam image of God. Apa artinya image of God? Ya, apakah mukanya mirip Tuhan? Enggak ya. Kalau kita bilang semua diciptakan image of God, muka kita sama semua ini semua ya. Enggak. Image of God, saudara, di bagian firman Tuhan yang lain menunjukkan itu adalah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kita punya standar kebenaran dan kekudusan sesuai dengan standar daripada Tuhan. Tetapi saudara, ketika manusia berdosa, standar kekudusan kebenaran ini rusak. Ya, menjadi apa kita belajar di dalam reform theology itu adalah total depravity. Itu rusak total, image of God-nya rusak total. Sehingga kebenaran dan kekudusan itu tidak lagi sesuai dengan standar daripada Tuhan. Nah saudara, tapi puji Tuhan dikatakan ya, oleh kasih karunia.
Bukan usaha sendiri, bukan kemampuan sendiri, tapi kasih karunia Allah, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita telah dibenarkan. Bukan kita sendiri yang benar, ya beda ya. Nah, saudara, kalau kita yang benar, nanti kita akan lihat di belakang juga, itu saya berusaha hidup benar, dan saudara datang, ya kamu benar. Ya, tapi ini enggak. Kita tetap manusianya berdosa, tapi karena penebusan di dalam Kristus Yesus, Yesus sudah yang menanggung akan hukuman dosa kita, maka kita sekarang di hadapan Tuhan, kita dinyatakan benar. Ya, declare to be righteous. Nah ini saudara yang kita harus tahu. Walaupun kita masih di dalam kedagingan kita, masih bisa berdosa, tapi kita harus tahu di hadapan Tuhan, Tuhan sudah menjadikan saya dibenarkan di hadapan Tuhan, gitu ya. Ini identitas yang harus kita mengerti, saudara ya, yang kita pegang. Nah, saudara, kemudian kita lihat di sini identitas dalam Kristus apa sih? Ya, di dalam akan kita sebagai ciptaan baru. Ciptaan baru itu apa? Aku yang lama hidup dalam dosa. Aku yang lama mati oleh hukum Taurat. Maksudnya mati hukum Taurat itu apa? Orang dulu saudara dikatakan kamu harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan ini, harus lakukan ini. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang 100% mampu melakukan seluruh hukum Taurat itu. Maka berdasarkan peraturan karena kamu tidak mampu melakukan hukum Taurat, kamu itu dinyatakan mati hukuman. Ya. Nah saudara sekalian, jadi hukum Taurat tidak bisa membuat kita benar. Nggak ada saudara satu orang pun yang bisa mengatakan saya itu perfectly ya doing the law of God. Nggak ada. Nah saudara kemudian kita lihat juga aku yang lama saudara sebagai ciptaan baru disalibkan bersama Kristus. Saudara jadi ketika saudara melihat salib itu di atas, saudara lihat ya memang itu salib Kristus. Tapi saudara juga harus berimajinasi, saudara harus melihat, saya juga telah disalibkan di sana. Saya juga telah disalibkan. Si aku yang lama itu telah disalibkan. Nah itu saudara yang di dalam 2 Korintus 5 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita semua everybody ya in believe in Christ, kita itu adalah new creation. Ya, new creation yang berbeda, totally different. Nah, saudara kalau kita berbicara totally different, apa sih sebenarnya yang membedakan antara identitas kita orang duniawi? Ini duniawi dia. Ini dia adalah identitas dalam Kristus. Apa bedanya? Saudara, saya ada 3 hal di sini bagikan. Yang pertama, saudara menurut saya, standar kebenaran. Standar kebenaran. Apa yang membuat kita mengatakan ini benar, ini tidak benar. Di dunia ini banyak sekali masalah. Ya, ada menipu boleh, asal menipunya baik. Menurut saudara, Robin Hood itu orang baik atau orang jahat? Ya, dia baik atau enggak? Ya. Dia bagaimana cara nolong orang? Nah, ya. Nah, ada orang, oh Robin Hood baik. Ada yang bilang, oh enggak. Dia mencuri, dia ambil dari orang yang punya, dia ambil, terus dia pergi bagi-bagi, gitu ya. Kami pernah saudara di kampus, ya, di kampus pernah di asrama, waktu sekolah teologi ya loh saudara ya, di kampus sekolah STT. Ada Robin Hood. Ada Robin Hood gitu ya. Waduh, pertama kita lihat, ini dia baik sekali, dia beliin roti si ini, dia beliin ini apa, dia beliin ini, gini-gini ya. Tapi yang terjadi kemudian adalah mulai mahasiswa ini, mahasiswa termasuk saya saudara. Ya, kenapa uang di dompet hilang? Kenapa uang di dompet hilang gitu ya? Kita kan di asrama itu jarang keluar rumah, jarang keluar asrama waktu itu di saat hari Rabu sama hari Sabtu baru bisa hari keluar pergi belanja. Jadi selamanya dompet itu kita taruh di laci.
Nah, pikirnya ini kan semua mahasiswa teologi ya, baik-baik semua gitu ya. Nah, jadi kurang perhatikan. Apalagi saya ya, saudara, saya itu nggak pernah hitung uang di dompet loh, bener. Ya kan? Nah itu, istri-istri banyak suka suami yang begitu. Ya, jadi diambil 100.000 nggak tahu gitu kan. Nggak guyon ya. Nah saudara, jadi saya nggak pernah tahu. Tapi itu hari masalahnya adalah uang saya tinggal 2 gitu ya, 2 lembar 50.000. Jadi tahu 2 lembar, kalau banyak kan nggak tahu. Tiba-tiba sore, kenapa tinggal selembar? Mulai deh, nah, ke teman kamar sebelah juga malah, iya saya juga hilang uangnya, saya juga hilang uangnya. Loh. Nah, dicarilah siapa ini yang mengambil. Ternyata si Robin Hood. Nah ya, jadi dia ambil uangnya kita, dia bagi dengan yang lain. Nah saudara, ini benar atau tidak? Nah standar kebenarannya itu apa begitu ya? World view dengan God's view. LGBT saudara. Betul atau enggak? Benar atau enggak? Kita kekristenan bilang, no way. Tapi orang di luar sana bilang, it's okay gitu loh. Boleh aja. Dan saudara hati-hati saya mau katakan kepada saudara. Ya, pernah ada seorang jemaat di gereja Jakarta, dia bilang, Muse, anak saya itu ya dari kecil SD, ke sekolah minggu, remaja, pemuda. Begitu dia pergi ke Amerika sekolah, tiba-tiba pandangannya berubah. Ya, dia bilang boleh katanya. Teman-teman di sana juga bilang boleh. Dan dia lihat sendiri teman-temannya ada yang begitu loh. Nah saudara, saya juga ini baru ya minggu lalu kaget. Ya waktu saya ke Jakarta, ada ponakan, semua punya ponakan itu pergi ke Jakarta, dari Makassar ke Jakarta sekolah. Masuk satu sekolah, saya jangan bilang namanya deh ya. Tapi ada asramanya di dalam. Sekolah Kristen. Ya. Dia bilang, teman-temannya ada beberapa. Ya. Dia lihat di kamar, aduh. Cewek sama cewek ciuman. Ayo. Kuliah. Sekolah Kristen, saudara. Yang sangat-sangat ketat doktrinnya. Tapi yang kuliah di sana, kenapa bisa begitu? Nah ini saudara sekalian, jadi kita itu harus mengerti. Saya anak Tuhan, saya identitas saya dalam Kristus. Yang ini boleh enggak? Kita harus tahu. Bukan lagi world's view, tapi God's view. Di mata Tuhan bagaimana? Yang kedua saudara adalah standar keberhasilan dan kebahagiaan. Orang dunia bagaimana menilai keberhasilan? Apa yang kau miliki mungkin, berapa banyak harta yang kamu miliki, mobil apa yang kamu pakai, HP apa yang kamu pakai. Ya, saudara saya ketemu ada seorang karyawan lah ya. Ya gajinya UMR apa begitu. Ya, terus saya lihat HP-nya iPhone. Saya bilang, ih keren amat HP kamu gitu ya, iPhone. Kamu biasa pakai apa? Kamu suka untuk kamera ya? Dia iya kameranya bagus katanya ya. Terus saya bilang, kalau sekarang kamera HP kayaknya HP Oppo bagus kameranya ya. Ya Oppo lumayan loh saudara ya, saya nggak tahu. Tapi kayaknya kalau saya lihat-lihat, Oppo itu 50 MB, dia punya 12, memorinya berapa. Bagus ininya. Saudara tahu saya lihat ekspresinya, dia bilang apa? Dia bilang, aduh Oppo, nanti kumpul sama teman-teman, iya Oppo, HP-nya. Jadi saudara, ya standar dia itu berhasil, dia itu baik, HP-nya. Kalau ketemu orang Jawa, lebih parah lagi. Dia bilang Oppo itu. HP Oppo itu, ya bukan HP apa itu gitu ya, Oppo itu ya. Nah saudara, jadi standar keberhasilan orang dunia dengan anak Tuhan itu apa saudara ya. Nah saudara kemudian tujuan hidup. Tujuan hidup anak Tuhan itu apa? Tujuan hidup daripada orang dunia apa? Apa yang kita kejar? Apa yang kita mau? Apa yang kita harapkan saudara ketika kita meninggalkan dunia ini? Ya. Begitu banyak orang tua saudara akhirnya mengejar saudara. Cari uang banyak-banyak. Memberi yang terbaik bagi anak. Kuliah baik yang terbaik.
Ya, sini di Indonesia sampai sekolahnya baik. Saudara kirim dia ke luar negeri. Sampai di luar negeri. Masih ke gereja enggak? Pandangan kekristenannya bagaimana? Berubah enggak? Saudara prepare dia enggak? Ya, saudara ada seorang ibu majelis di Jakarta, buka dia punya status itu ya, WhatsApp, dia tulis di sana. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada melihat anak-anak saya bertumbuh di dalam Kristus. Ya, itu kebahagiaan dia yang terbesar. Anak-anak bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan. Kita boleh kasih yang the best, kita boleh kasih education yang the best, kita bisa beri dia apa, tapi kalau pada akhirnya dia tidak lagi di dalam Tuhan, mau apa? Saudara, waktu wedding anniversary saya yang ke-30 sama Semuya, anak saya kasih kartu, kasih hadiah juga. Terus dia tulis, ya banyaklah dia tulis ya, tapi salah satu kalimatnya dia tulis gini, saya bersyukur dari kecil, ya saya diperkenalkan kepada Kristus. Saya bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Sehingga ketika saya ada pergumulan mempertanyakan keberadaan Kristus, puji Tuhan, saya bisa berbalik kepada Tuhan. Karena saudara anak pendeta dari kecil gereja ya sampai besar. Tapi di masa SMA itu dia bergumul. Dia pernah bergumul. Benar enggak sih? Benar enggak ini kekristenan sih? Benar enggak sih Yesus anak Allah? Benar enggak begini? Ya itu karena teman-teman kan. Dan dia sempat ragu saudara. Dia sempat ragu. Dia jujur. Ya, tapi dia bilang puji Tuhan. Karena iman saya yang dari kecil itu sudah berakar begitu. Saya akhirnya berbalik. Dan saudara puji Tuhan ketika dia berbalik itu luar biasa. Dia pelayanan di kampus, dia pelayanan di gereja. Ya, dia di Sydney sekarang itu ada di Chatswood Presbyterian Church. Itu ada pagi-pagi hari biasa ada belajar bahasa Inggris, Easy English. Ya, nah dia itu bantu jemaat-jemaat gereja itu banyak Asian, banyak China, Korean gitu ya, Indonesia. Jadi dia ajar bahasa Inggris, tapi bahan bahasa Inggrisnya Alkitab. Nah, gitu ya. Jadi banyak saudara yang dia injili dan dia bantu dan ada yang percaya pada Tuhan. Di kampus dia juga rindu. Nah saudara kita dengar begitu ya, puji Tuhan. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan pelihara dia. Tapi itu dasarnya kita harus letakkan saudara. Ya, tujuan hidup. Saudara kemudian kita melihat ya beberapa hal. Yang pertama, Kristus hidup di dalamku. Tadi kita pujiannya ya, Kristus dia di dalamku. Aku nggak bisa. Aku ini udah mati ya, yang dulunya udah mati. Di sini dikatakan bahwa melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi saudara si aku yang lama sudah mati. Sekarang yang hidup di dalamku ini adalah Kristus. Itu yang memampukan kita. Nah saudara di dalam Kolose itu di bagian terakhir ada tulis. Terus menerus diperbaharui. Untuk apa? Memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Tadi saya katakan saudara, waktu manusia diciptakan dalam image of God. Tapi waktu manusia berdosa, nature of fall, berdosa, the image of God rusak. Ya. Tapi di dalam Kristus, setelah kita percaya Tuhan, the image of God itu saudara dipulihkan. Dipulihkan. Jadi kita di dalam Tuhan, kita dengan pertolongan Tuhan, kita bisa mengenal kebenaran dan kekudusan yang sesuai kehendak Tuhan. Ya, ada seorang yang menuliskan buku, dia bilang begini, di dalam hal ability berbuat dosa. Mungkin saya sudah pernah khotbahkan juga ya. Adam dan Hawa, dia punya ability
able to sin. Posse peccare, dia able to sin. Dan ternyata memang Adam dan Hawa berdosa. Tapi saudara, ketika manusia sudah berdosa, dia punya able not to sin itu hilang. Ya, Adam dan Hawa able to sin, able not to sin. Tapi ketika manusia jatuh dalam keadaan state of fall, dia punya kemampuan ya tidak berbuat dosa hilang. Akhirnya menjadi non posse non peccare, not able not to sin, terus menerus berdosa. Namun saudara, puji Tuhan, di dalam Kristus ya kita able not to sin, posse non peccare, able not to sin. Ini yang harus kita mengerti. Saudara, saya tidak mengatakan, oh saya sekarang hebat. Saya di dalam Tuhan, saya bisa melakukan apa semua. Enggak. Tapi kemampuan itu Tuhan berikan kepada kita dan bersama dengan Roh Kudus, dengan Kristus yang ada dalam kita, kita mampu say no to sin. Ya, kita mampu, saudara. Ya, tapi dengan pertolongan daripada Tuhan. Ya, jadi itu saudara yang harus kita ingat ya. Kemudian yang berikutnya saudara, identitas dalam Kristus berarti apa? Hidup beriman kepada Yesus. Ya, hidup beriman kepada Yesus Kristus. Jadi sangat aneh kalau ada orang mengatakan saya orang Kristen, tapi tidak percaya Yesus, anak Allah. Tidak percaya Yesus adalah penebus, juru selamat. Tidak percaya salib menyelamatkan. Itu bukan Kristen, saudara. Ya, jadi kalau begitu kita Kristen apa? Kristus di dalam saya percaya Kristus. Misalnya, sorry to say ya, Jehovah Witness. Jehovah Witness kalau kita tanya, dia bilang, siapa? Dia saksinya apa? Dia saksinya kepada siapa? Jehovah, Allah Bapa. Nggak ada dia singgung-singgung Yesus Kristus. Kalau meninggal nanti, bagaimana? Kita ke sorga atau enggak? Orang Jehovah Witness mengatakan cuma 144.000 orang yang nanti akan terangkat ke sorga di akhir zaman. Saudara, saya waktu di Hong Kong pelayanan, saya pernah berjumpa dengan orang saksi Yehova. Ya, datang, ya, ketok pintu, saya buka, siapa ini? Saya buka pintu, nah, mkoy say, oh orang Cantonese kan, orang Hong Kong kan. Nah, dia tanya, terus saya bilang, enggak ngerti, ya, nah, enggak ngerti Cantonese. Oh, dari mana datang? Nah, saya bilang, oh, Yanne, oh Indonesia. Oh iya, oke, bye bye. Minggu depan, bel lagi, dia lagi. Nah, tapi ada temannya, saudara. Begitu saya buka pintu, temannya yang nyaut, halo selamat siang. Ya aduh, orang Indonesia ya. Bawa temannya orang Indonesia. Lihat saudara, spirit dia untuk memberitakan ajaran dia, luar biasa. Akhirnya saya pikir, ya udahlah, mungkin ini Tuhan buka kesempatan bagi saya, kita ngobrol-ngobrol gitu ya. Jadi saya nggak bilang juga saya penginjil waktu itu, ya ajak dia ngobrol-ngobrol. Nah, saya pura-pura tanya ini. Oh, saya nggak bisa jawab ya, nanti minggu depan bawa yang lebih jago. Ya, luar biasa saudara. Ya, bawa lagi pendetanya. Waduh, ya orang Indonesia juga. Orang Indonesia pendeta juga gitu ya. Nah saudara, akhirnya 6 bulan saudara. Ya, datang akhirnya saya, aduh capek juga gitu ya. Siapa yang harus duluan bertobat ini? Dia atau saya gini gitu ya. Gitu. Ya, akhirnya saya bilang, saya hamba Tuhan di sebelah ini gitu ya. I pray for you. Gitu. Jadi akhirnya enggak. Tapi itu saudara, pemahamannya mereka. Ya, jadi saudara kita harus tahu. Orang Kristen imannya pada siapa? Kristus. Kalau enggak pada Kristus, bukan anak Allah, bukan juru selamat, mau apa? Gitu kan? Nah saudara, yang berikutnya adalah
Kita harus percaya Yesus, ya, Allah itu mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Kita ada hari ini semata-mata karena kasih Tuhan. Yohanes 3:16 semuanya hafal ya? Ada yang mau coba? Ya, Paul? Lu nyanyi aja ya. Saya kalau nyanyi Yohanes 3:16 cuma ingat Mandarinnya. Senai seren, sen sejang tadi, tu sen ai zi zi给他们. Ya, 叫一切信他的，不至灭亡，不至灭亡，反得永生. Ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini Yohanes 3, karena begitu kasih Allah Bapa. 1 Yohanes 3:16, kasih Kristus. Kasih Kristus. Demikianlah kita mengetahui kasih Kristus. Bahwa Ia telah memberikan nyawanya. Ya, oleh sebab itu kita juga wajib memberikan nyawa kita buat saudara-saudara kita. Jadi kasih Bapa, kasih Kristus. Ingat Yohanes 3:16. Satu di Injil, satu di surat. Nah saudara sekalian, kita bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kita. Ya. Yang ketiga saudara, kita percaya Kristus adalah juru selamat, penebus kita. Ya, tadi Galatia 2:20 itu ya, menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita harus mengimani Dia adalah Tuhan dan juru selamat. Nah saudara sekalian, bagaimana kita menerapkan hal ini dalam hidup kita? Gampang enggak? Gampang enggak? Enggak gampang. Ya, enggak gampang. Jadi saudara kita lihat. Hidup dengan iman pada Kristus dan bersandar pada kuasa dan anugerahnya. Bukan pada diri sendiri. Kita kalau tidak bersandar pada Tuhan, kita kalau bukan dari hati kita yang berubah, yang sudah diubahkan oleh Tuhan, kita akan selama-lamanya saudara hidup di dalam kepura-puraan. Oh, saya siapa? Saya orang Kristen. Ketemu orang Kristen, ya baik, ya kan? Nah, tapi di lingkungan non-Kristen, hilang identitasnya. Ke gereja, Kristen semua, shalom, shalom. Ya. Nanti di luar, udah beda lagi. Kita akan stres. Kenapa? Kita akan selalu berusaha pakai topeng, pakai topeng, pakai topeng, pakai topeng. Tapi kalau dari dalam saudara, dari hati kita yang sudah diubah. Ya, dengan pertolongan Tuhan, it will be natural. Saya orang Kristen. Saya orang Kristen. Ya. Nah saudara, yang kedua adalah tinggalkan cara hidup si aku yang lama yang telah disalibkan. Kita tahu enggak, si aku yang lama ini yang sifat-sifat karakter saya yang tidak baik ini apa? You have to know specifically what character ya yang bad. Baru kita bisa berubah. Nah, contoh saudara ya, contoh. Ya, orang kolesterol tinggi mau berubah ya. Nah, mau turunin kolesterolnya. Apa yang bad for you untuk kolesterolnya? Harus tahu kan? Nah, jadi saya saudara, LDL misalnya, saya sih nggak sampai tinggi ya. Tapi misalnya saudara punya LDL 200. Waduh, wah mau turunin LDL. Tapi saudara nggak tahu apa yang memicu LDL tinggi. Bisa nggak LDL-nya turun? Nggak bisa. Ya, jadi apa yang membuat LDL-nya turun saudara harus tahu. Goreng-gorengan, ya. Jadi saya udah tahu itu ya. Orang ini nggak boleh terlalu minyak. Oke. Jadi sekarang kalau saya makan jalan kote, ya, wah jalan kote. Saya belah perutnya, ya, keluarin isinya, saya makan. Nah, ya, kulitnya
enggak saya makan. Ya, teman bilang, kulitnya yang enak. Kulitnya itu yang enak, bukan isinya. Ya ini kulitnya untuk kau. Kan kamu bilang enak toh kulitnya toh. Ya udah saya sudah makan isinya, ini kulitnya untuk kau aja kan gitu loh. Nah, saudara kalau kita tahu itu tidak baik tapi kita tetap makan. Ini tetap masuk semua. Pergi makan bakmi Palu. Wih. Pelayannya bilang, mau daging apa? Ayam nggak usah, apa semua nggak usah, itu babi torenya aja. Ya, itu dia punya garing-garing aja semua, saya mau itu. Kapan turunnya, saudara? Kapan turunnya, gitu kan? Jadi kita harus tahu, Bapak Ibu. Ya, jadi sorry to say, hari ini mungkin you feel good about yourself gitu ya. Oh, saya oke. Tapi kalau saudara tidak tahu apa yang sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang tidak mencerminkan identitas saya sebagai anak Tuhan, saudara tidak akan berubah. Karena saudara tidak menyadari ini yang harus saya tinggalkan. Ini yang harus saya fight, gitu kan? Nah saudara kalau kita pergi belanja biasanya ya, lihat iklan-iklan, orang promosi apa. Saudara kalau saya tawarin saudara serum penyubur rambut. Ya, saya bawa serum ini. Beli nih serum penyubur rambut. Ya, bagus ini, dalam 2 bulan rambut tumbuh panjang gondrong kok. Saudara beli enggak? Saya yang jualan. Enggak ya? Kenapa? Jangan begitu, botak saya. Botak, kau menjual serum penyubur rambut. Gimana bisa gitu kan? Gak mungkin orang beli kan gitu loh. Jadi orang suka itu kalau jualan barang itu suka jual gini. Before and after. Before and after. Pergi nge-gym, pergi ikut Nuskin. Ya, untuk bikin terus before. Ya. 100 kilo. After, 60 kilo. Kurus gitu. Orang tertarik enggak kira-kira? Tertarik ya? Makanya banyak itu yang ikut. Belasan juta habis. Tapi kalau dia kasih before, seperti botol aqua. 1 liter kan? After, aqua galon. Ya kan? Saudara ikut nggak kira-kira? Mungkin ada yang kurus toh, yang kurus, krempeng, pengen gemuk, nah itu dia ikut yang itu kan. Tapi kalau yang gemuk mau jadi kurus, nggak akan ikut itu gitu loh. Nah saudara sama ya di dalam Tuhan. Kita sebelum dan sesudah, orang bilang mana? Katanya Kristus. Kamu punya Tuhan, tapi mana? Kok nggak berubah? Kok identitasnya nggak berubah, cara berpikirnya nggak berubah, kelakuannya tidak berubah, cara ngomongnya tidak berubah, semua nggak berubah, gitu loh. Nah bagaimana, gitu ya? Nah saudara nggak gampang ya, nggak gampang. Kenapa? Karena kita punya musuh. Musuhnya bukan satu loh, ya musuhnya bukan 1, 3. Ya, karena sudah tertulis, saudara bisa jawab ya. Kalau biasanya saya tanya, siapa musuhnya? Orang langsung bilang, setan. Kasihan setan. Sering jadi kambing hitam. Ya. Sedikit sih, setan yang goda saya. Setan ini yang goda saya. Maukah kurus, lihat babi kecap, setan menggoda saya makan. Padahal kau yang mau. Ya, kau yang tidak bisa tahan diri kan gitu loh. Bilang setan. Saya tidak ada urusan sama kau, kenapa kau bilangin saya kan gitu loh. Bisa marah loh setan loh. Ya. Jadi saudara ini ya dulu ada lagunya. Kalau saudara tahu lagu ini, mungkin Dr. Handoko tahu ini lagu ini ya. Kita ada 3 musuh ya. Ku ada 3 musuh, yaitu sendiri selalu menggoda aku, jauhi Tuhanku. Lihat, bukan setan, aku sendiri
menggoda aku untuk menjauhi Tuhan. Kedua baru setan, ketiga baru dunia. Jadi hati-hati saudara ya, kita harus teguh, harus kuat, harus tahu kita punya lawan. Ya, semakin yakin Tuhan hantu, berlawanan ya, Tuhan hantu, gitu kan? Kita mau ikut Tuhan artinya kita mau makin dekat sama Tuhan artinya kita makin jauh dari hantu. Kita makin dekat ke sana, kita makin jauh dari Tuhan. Jadi every day in your life, kamu berjalan kemana saudara? Dalam pimpinan siapa? Yuk kita berdoa. Saudara, meresponi firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama mencari tahu, menggali dari diri kita sendiri. Temukan 1, 2 sifat. 1 atau 2 sifat yang saudara tahu itu bukan identitas di dalam Kristus. Itu adalah identitas orang duniawi. Kenali saudara. Ketahui. Baru saudara bisa lawan. Kalau saudara tidak menyadari bahayanya karakter sifat itu, kita tidak mampu berubah. Kenali terlebih dahulu dan berdoa saudara. Tinggalkan sifat-sifat yang tidak berkenan itu dengan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, dengan pertolongan daripada Tuhan, ingat saudara, saudara mampu tidak berdosa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami sekali lagi identitas kami di dalam Kristus. Aku yang lama telah disalibkan, Kristus yang hidup di dalam aku hari ini. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi garam dan terang bagi dunia dengan menghidupi akan kehidupan yang serupa Kristus. Tolong kami menghadapi, berupaya untuk mengatakan tidak kepada sifat-sifat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.